Kisah Raden Wijaya pendiri Majapahit yang dikejar pasukan Jayakatwang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu bersolawat, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Raden Wijaya adalah pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana tahun 1293 sampai tahun 1309 Masehi. Raden Wijaya adalah menantu Raja Singasari yang terakhir, yakni Kertanegara tahun 1268 sampai tahun 1292. Ia juga senopati atau panglima perang di kerajaan Singasari. Nama asli Raden Wijaya adalah Sang Nararya Sanggrama Wijaya. Ayah Raden Wijaya adalah pangeran dari kerajaan Sunda Galuh yang bernama Rakian Jayadharma. Sedangkan ibundanya, Dyah Lembutal, adalah cucu Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari. Rakian Jayadharma tewas diracun musuhnya, sehingga Dyah Lembutal pulang ke Singasari membawa serta Wijaya. Menurut pustaka Racia Bumi Nusantara dan naskah Wangsakerta, Raden Wijaya adalah putra pasangan Rakian Jayadharma dan Dyah Lembutal. Ayahnya adalah putra Prabu Guru Darmasikas, Raja Kerajaan Sunda Galuh, sedangkan ibunya adalah Putri Mahesa Campaka dari Kerajaan Singasari. Raden Wijaya merupakan perpaduan darah Sunda dan Jawa. Babat Tanah Jawa menyebut pendiri Kerajaan Majapahit bernama Jaka Sesuruh putra Prabu Sri Pamekas Raja Pajajaran, yang juga terletak di kawasan Sunda. Jaka Sesuruh melarikan diri ke timur karena dikalahkan saudara tirinya yang bernama Siyung Wanara. Ia kemudian membangun kerajaan Majapahit dan berbalik menumpas Siyung Wanara. Raden Wijaya mewarisi tahta kerajaan Sunda Galuh, namun memilih mengabdi ke tempat asal ibundanya, yakni kerajaan Singasari pada era pemerintahan Raja Kertanegara. Raden Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanagara, yaitu Tribuaneswari, Narendraduhita, Jayendradewi, dan Gayatri. Tribuaneswari dipilih sebagai permaisuri. Selain itu, Raden Wijaya juga memperistri seorang putri kerajaan Dharmasraya dari Sumatera bernama Dara Petak. Putri ini dibawa dari ekspedisi Pamalayu oleh kerajaan Singasari di Tanah Melayu pada tahun 1275 hingga tahun 1286 Masehi. Menurut prasasti Kudadu pada tahun 1292 Masehi, terjadi pemberontakan terhadap kerajaan Singasari oleh Bupati Gelang-Gelang, Jayakatwang. Para raton mengisahkan, Jayakatwang mengirim pasukan bernama Jaran Guyang untuk menyerbu Singasari dari arah utara. Raja Kertanegara yang mendengar rencana itu segera memerintahkan menantunya, yakni Raden Wijaya, untuk memimpin pasukan Singasari guna menangkal serangan pasukan Jayakatwang.
Ternyata, pergerakan Jaran Guyang hanya taktik Jayakatwang. Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Jaran Guyang. Namun, Jaran Guyang ternyata hanya pasukan kecil yang dikirim sebagai pengalihan agar pertahanan di ibu kota Singasari kosong. Jayakatwang mengirimkan pasukan yang jauh lebih besar ke Singasari. Sementara itu, sebagian besar kekuatan militer Singasari yang dipimpin Raden Wijaya belum kembali. Pasukan Jayakatwang berhasil menduduki istana, bahkan Raja Kertanegara terbunuh dan pasukan pimpinan Raden Wijaya terpecah. Setelah mengetahui Singasari jatuh dan Kertanegara tewas, Raden Wijaya bersama pengikut setia yang masih tersisa melarikan diri ke hutan. Ia dibantu pengawalnya seperti Nambi, Kebo, Mahisa, Anabrang, Lembu Sora, dan Dharma Putra seperti Rakuti Rasemi, Ratanca, Rawedeng. Namun karena terus dikejar-kejar pasukan Kedori, lalu ia memilih pergi ke arah timur. Dengan bantuan kepala desa Kudadu, ia berhasil menyeberangi Selat Madura untuk bertemu Arya Wiraja penguasa Sumenep. Bersama Arya Wiraja, Raden Wijaya merencanakan siasat untuk merebut kembali tahta dari tangan Jayakatwang. Raden Wijaya berjanji, jika ia berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka daerah kekuasaannya akan dibagi dua untuk dirinya dan Wiraja. Awalnya Wiraja menyampaikan berita kepada Jayakatwang bahwa Raden Wijaya menyatakan menyerah kalah. Raden Wijaya meminta hutan tarik di sebelah timur Kadiri untuk dibangun sebagai kawasan wisata perburuan. Wijaya mengaku ingin bermukim di sana. Jayakatwang yang gemar berburu segera mengabulkannya tanpa curiga. Wiraja mengirim pasukan untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan tersebut. Raden Wijaya memanfaatkan pasukan Mongol untuk menghancurkan Jayakatwang. Jayakatwang yang mendengar persekutuan Wijaya dan Ikemese segera mengirim pasukan Kadiri untuk menghancurkan mereka. Namun pasukan itu justru berhasil dikalahkan oleh pihak Mongol.